Abu Hurairah, qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang kepadamu bulan suci Ramadan. Apa itu bulan suci Ramadan? Sayyidus suhur, raja dari segala bulan. Coba Bapak Ibu bayangkan, kiranya kalau manusia didatangi oleh rajanya, bagaimana girang hatinya, bagaimana senang pikirannya, bagaimana persiapannya. Sementara manusia itu sendiri belum tentu juga selamat. Nah, ini yang datang kepada kita, raja dari segala bulan. Dipilihnya kita oleh Allah, dipanjangkan umur kita, dihadirkan kita di bulan suci Ramadan ini. Itu besar maknanya. Allah menginginkan kita selamat. Allah menginginkan kita dapat berkah sebesar-besarnya, sehingga nanti ketika kita wafat, kematian kita berstatus husnul khotimah. Di dalam kubur tidak akan diazab oleh Allah, di padang mahsyar akan dinaungi oleh Allah, meniti sirat akan selamat. Itulah tujuan kita, dan untuk itulah hakikatnya Ramadan didatangkan kepada kita umat Islam. Jadi kita tidak sedang berada di bulan yang biasa-biasa saja. Raja dari segala bulan yang hadir kepada kita saat ini. Syahrun mubarakun, bulan ini setiap detik waktunya 24 jam itu mengandung berkah. Apa itu berkah? Berkah itu adalah kebaikan yang kalau kita dapatkan, dia akan mendatangkan kebaikan lainnya, dan itu istiqomah kita mendapatkannya, baik secara spiritual maupun secara material. Itulah berkah. Berkah itu sesuatu yang Allah datangkan kepada kita berupa hal baik, dan kebaikan itu pun menelurkan kebaikan lainnya. Misal, kita diberi umur panjang oleh Allah. Umur itu baik. Umur yang berkah yang mana? Yang digunakan untuk ketaatan seperti saat ini. Kita puasa, kita sholat, kita beribadah kepada Allah. Itulah umur yang berkah. Yang tidak berkah seperti apa? Umur yang digunakan untuk kemaksiatan. Maka Ramadan ini penuh dengan keberkahan. Apapun yang kita kerjakan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Keberkahan utamanya ini yang mesti kita dapatkan. Kemudian kata Allah, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Allah mewajibkan kepadamu di bulan suci Ramadan ini untuk berpuasa. Ini yang mesti kita sempurnakan. Amalan utama kita adalah puasa. Sidang jemaah zuhur tamu Allah yang berbahagia, kita mesti ingat, bekal utama kita nanti di saat menghadapi sakratul maut, masuk ke alam barzah, pindah ke alam mahsyar, meniti sirat hingga ditentukan nasib kita surga dan nerakanya, itu hanya dua saja bekal kita. Bekal inilah yang mesti kita upayakan tiap waktu selagi umur diberi oleh Allah. Apa bekal itu, Pak? Pertama, keimanan. Kedua, amal soleh. Maka kalau diperintahkan di bulan ini puasa, dalil yang fundamental itu Al-Quran surat kedua 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini bahagian pertama, Pak. Diminta kita beriman dulu kepada Allah. Sebagus apapun amal seseorang, kalau tanpa landasan keimanan, tak ada nilainya di mata Allah. Keimanan kunci kita selamat dunia akhirat. Sudah beriman, maka kutiba alaikumus siyam. Ini perintah amalnya. Diwajibkan kepadamu melakukan ibadah puasa. Puasa itu bentuk amal soleh kita. Maka tidak mungkinlah kiranya kita mengaku beriman tapi tak puasa. Ada orang yang model begitu, ada. Setan pun macam begitu. Setan itu beriman kepada Allah, Pak. Dia yakin Allah ada. Dia malah lebih paham tentang Allah dari kita. Cuman apa bedanya? Dia tidak beramal.
Maka ibadah Ramadan dalam bentuk puasa sebuah kewajiban, dan itulah amal soleh kita. Insya Allah kalau keimanan sudah terpatri mantap di hati, amal soleh terus kita giatkan tiap hari. Inilah bekal kita yang akan membuat kita selamat dunia akhirat. Apalagi yang dikandung dalam hadis ini, yuftahu abwabus sama. Di bulan Ramadan ini seluruh pintu langit dibuka oleh Allah. Masya Allah. 7 lapis langit, malaikatnya menyaksikan kita beribadah, turut mendoakan kita. Setiap doa kita langsung naik kepada Allah. Sekecil apapun ibadah yang kita tunaikan, naik langsung kepada Allah. Tidak pernah pintu langit dibuka sebulan penuh, Pak, kecuali hanya di bulan Ramadan. Isyarat pintu langit dibuka itu adalah rahmat bercucuran turun kepada kita umat Islam yang menunaikan ibadah puasa. Wa yughlaqul jahim wa yughlaqu fihi abwabul jahim. Ditutup seluruh pintu neraka. Apa maknanya, Pak? Allah melihat kita dengan penuh kasih sayang. Tiada kemarahan di sini, Pak. Maka datanglah kepada Allah sebesar apapun dosa dan maksiat kita. Cukup satu getaran tubuh saja, Pak. Orang-orang yang mengingat kesalahannya, muncul rasa takutnya di hadapan Allah, bergetar tubuhnya, itu cukup merontokkan dosanya. Apalagi kita sampai berlinang air mata, menangis menyesali dosa yang telah kita perbuat. Allahu Akbar. Ini momentum kita. Allah melipat gandakan kasih sayangnya. Ditutup pintu neraka oleh Allah, menunjukkan tiada kemarahan di bulan ini. Mari kita ketuk pintu taubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Salman Al-Farisi berjalan suatu ketika bersama Nabi. Kala itu Rasulullah berhenti di sebuah sebatang pohon. Nabi mengguncang batang kayu tersebut, rontok daun-daun keringnya. Salman hanya melihat saja. Kata Nabi, Salman, tidakkah engkau ingin tahu apa maknanya pohon kayu ini aku guncang? Ya Rasulullah, mohon tunjuk ajari saya ya Rasul. Kata Rasul, ketika pohon kayu ini aku guncang, bergetar dia, rontok daun-daun keringnya. Seperti itulah Salman, umatku yang beriman kepada Allah, ketika mengingat dosa dan maksiatnya di hadapan Allah, bergetar tubuhnya, rontok dosanya seperti daun kering ini rontok dari batangnya. Berikut apalagi kata Allah, wa yaghullu maraddatis syayatin. Setan dibelenggu di bulan Ramadan ini, Pak. Apa maknanya? Potensi kita beribadah sangat besar. Selama ini kita lalai, selama ini kita biasa-biasa saja ibadahnya. Sekarang musuh utama kita dilemahkan oleh Allah. Maka semangat ibadah mesti meningkat dari hari-hari biasanya. Bersedekah kita, baca Quran kita, dan lain sebagainya. Musuh kita abadi itu syaitan, Pak. Dia yang selalu mengompori kita untuk bagaimana kita menentang perintah Allah. Di bulan Ramadan ini khusus, dia tidak berdaya pada kita. Fihi lailatun, kata Rasulullah, di dalamnya ada satu malam, khairun min alfi syahrin. Malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Ini target kita. Maka Pak, tidak mungkin rasanya orang sejak awal Ramadan cuek, biasa, tahu-tahu i'tikaf 10 hari terakhir, tujuannya ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu mungkin, tapi jarang, Pak. Agak mustahil. Andaikan kita ikhtiar sejak awal, kita bayangkan malam-malam pertama sampai malam terakhir itu merupakan malam-malam bagaimana Lailatul Qadar datang kepada kita. Insya Allah, Allah akan berkahi kita dengan malam Lailatul Qadar. Beribadah satu malam itu setara kita beribadah 85 tahun lamanya. Sidang Jumat, sidang jamaah zuhur, tamu Allah yang berbahagia. Akhir hadis ada sedikit kejutan dari Nabi untuk kita. Man hurima khairaha faqad harama. Jangan sampai terjadi bagi kita. Kata Nabi, barang siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikan Ramadan bagi dia,
maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Na'udzubillah. Digambarkan Ramadan begitu besar, begitu dahsyat, begitu hebat. Di akhir hadis dikunci dengan kalimat, ada ternyata orang yang tidak mendapatkan kebaikan Ramadan sama sekali. Itulah orang yang merugi dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi keberkahan oleh Allah dan mendapatkan kebaikan tiap waktu di bulan suci Ramadan ini. Ramadan pergi, dosa kita terampuni. Demikian, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.